Bismillah, pantaskah Kiai Imaduddin dibilang dajjal akibat nasab para Kabib Ba'alwi diuji? Saksikan videonya ya. Mundur, ojo ngomong sakarepe dhewe. Saya tantang panjenengan, jangan libatkan santri, jamaah dan pengikut sampean, muhibbin jenengan. Ketemu dengan saya, Kanjeng Raden Tumenggung, Kyai Haji Nur Ihya Hadinegoro, bangsawan asli Jawa, untuk berdebat dengan saya. Tentukan di mana tempat dan waktunya. Jangan berkuar-kuar melibatkan dan mengorbankan pengikut-pengikut kita. Kesatria. Saya seorang ulama dan kiai keraton, juga seorang tentara, seorang senopati. Ayo ketemu dengan saya empat mata. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Pertama ngaji bersama, nggak usah engkol, nggak usah panco. Aku punya ke rumah yang nggak ada. Nanti kalau adu kitab, adu data, analisa, akal bukan okol, nggak berhasil, kita panco aja. Tapi syaratnya tidak boleh melibatkan siapapun. Saya tidak ingin terjadi perang saudara seperti tahun 65. Lebih baik saya yang hancur daripada pengikut saya yang hancur. Ini kesatria. Tapi kalau tidak kesatria ya, ayo maju-maju. Maju. Kita akan kasih shock terapi pada pengikut Dajjal Kiai Imad itu. Kita kejar kemana? Ke Malang, ke Jember, ke Surabaya. Itu namanya bukan kesatria, Kang. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Kalau kesatria nggak seperti itu, ayo berhadapan langsung dengan saya. Saya terah asli Wali Songo dan Jawa. Sudah, ayo berhadapan langsung dengan saya. Jangan libatkan pengikut-pengikut kita. Saya tidak ingin bermusuhan dengan saudara saya sendiri. Pantangan bagi saya. Karena apa? Saya sayang FPI. FPI hanya korban saja. Saya sayang santri-santri panjenengan. Jamaah-jamaah panjenengan, saya sangat sayang kepada mereka. Hanya saja saya kepingin menyadarkan Anda bahwa pemahaman Anda itu pemahaman yang keliru, Kang. Dalam pembacaan kitab Minhaj Sawi fi Tariq Sada Ala Ba'alwi, kitab ini adalah penting, kitab yang sangat luar biasa, yang dinafikan oleh Dajjal Imad dan pengikutnya itu, yang tidak melalui argumentasi kitab yang kuat. Kelompok-kelompok Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya itu. Kang Mas Muhdur ini ngaji kitab Al-Manhajus Sawi, torekohnya Ba'alawi. Ngaji ini lalu percaya diri menyampaikan, menemukan yang diminta oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kawan-kawan untuk menunjukkan kitab abad ke-4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 awal tengah. Beliau menunjukkan kitab Abnaul Imam ini dengan penuh percaya diri tanpa harus menverifikasi, menyeleksi referensinya. Lalu apakah Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat, kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Taba, abad keempat 478. Ini wajahnya, Habib Yusuf Jamalul Lail. Beliau sudah meninggal dunia 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, informasi yang saya terima. Jadi yang mengarang kitab Abnaul Imam Bimi Surawasyam Al-Hasanul Husain radhiyallahu anhuma itu aslinya, akal bulmasinya ya ini, Habib Yusuf Jamalul Lail ini. Baru saja, ini kitab baru. Cuma menyandarkan namanya pada pertama kali pengarang kitab Abnaul Imam itu abad ke-2 Hijriyah. Kitab ini pertama kali
dengan nama Abnaul Imam fi Misra wa Syam, Al-Hasan al-Husain radhiyallahu anhuma, itu abad kedua Hijriah. Dikarang oleh Ibnu Toba-Toba yang pertama, halaman 17. Jadi kitab Abnaul Imam itu pertama kali karya dari Ibnu Toba-Toba yang pertama, wafat tahun 199 Hijriah. Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat, kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Toba. Abad keempat 478. Jenengan mengatakan, sudah saya temukan abad apa? Salah memahami cover kitab dan isinya. Berikut mukaddimahnya. Ini abad keempat, kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Toba. Aslinya Ibnu Toba itu Ibrahim. Aslinya itu Ibrahim, cuma keturunannya Ibrahim itu Ibnu Toba. Ibnu Toba itu wafatnya tahun 199 Hijriyah. Terus sekarang Ibnu Toba yang kelima. Wa minhum akhiran, yang terakhir ini Ibnu Toba yang disandarkan. Nah, ini Ibnu Toba yang terakhir. Nah, Ibnu Toba terakhir. Wa minhum akhiran. Sohibuna musannif kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min ala Ba'alwi. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Mungkin beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman itu memberi waktu ke kita untuk menggali informasi dari kitab Ibnu Toba ini. Apalagi pemahaman muhibbin, para santri, para pecinta Habib itu bertolak belakang dari isi aslinya. Pengarang kitab pertama kali Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Disebutkan di sini, dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Nyambungnya keturunan Said Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Ahmad Muhajir ini punya anak pertama, anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Karena apa? Orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Alias pertama kali sudah salah. Al-Madhaibul Arba'ah tidak menolak Alwi bin Ubaidillah, itu salah kan? Nih teman-teman, malam hari pun kita pakai ini tetap terang kacamatanya teman-teman, karena hitamnya bukan yang hitam. Nah ini diulangi lagi, berarti ya bukan mukmin yang sejati kalau begitu. Tolong dikoreksi lagi bacaannya, pemahamannya, dan minta maaf ke seluruh umat Islam karena jenengan telah melakukan provokasi adu domba. Saya tidak pernah mengajarkan ajaran kekerasan radikalisme seperti Anda. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Ini kitab abad keempat loh. Jangan main-main. Ibnu Toba itu juga nama marga, bukan nama orang. Ini harus diperhatikan betul oleh Kang Mas Muhundor. Percaya diri tapi menyesatkan banyak orang. Santri-santri jamaah yang ikut ngaji Al-Mahanahajus Sawi, Syarah Usul Tariqah Sadah Al-Ba'alawi, ya mantuk-mantuk aja nggak punya kitabnya. Para pendukung Habib keplok-keplok, ternyata sudah ditemukan kitab abad keempat yang diminta oleh kelompoknya Kiai Haji Imaduddin Utsman, ya. Nah, ini sudah dikaji sama Al-Habib Muhdar bin Muhammad, apa itu? Apalagi mengatakan abad keempat. Ditulis di sini itu wafatnya Abul Muammar itu tahun 478. 478 itu abad kelima, Kang. Kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas. Tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Lebih baik belajar dulu daripada menyampaikan sesuatu yang masih bodoh, belum dipahami secara keseluruhan. Kang Mas Muhdar bin Muhammad
bin Soleh Al-Hamid Tanggul, Jember. Ini kitab ini sudah saya pelajari sejak lama. Jenengan baru megang langsung keluar-keluar, percaya diri. Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Karena jenengan mengaitkan bahwa yang mendukung Kiai Imad semua itu adalah Dajjal. Ya termasuk saya, Dajjal. Berarti termasuk saya. Jadi Dajjal itu termasuk saya. Dan jenengan menggerakkan, memprovokasi orang-orang Surabaya, Madura, Pasuruan, Bangil, Probolinggo. Orang-orang kita semua bergerak, kita usir. Loh, karepmu piye? Berarti Anda termasuk orang yang tidak memiliki rasa terima kasih. Dulu yang menolong kakek Anda, Habib Soleh Tanggul itu siapa? Sehingga bisa menetap di Tanggul, Jember sana. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Abdullah hamba Allah, Ubaidillah hamba kecil Allah. Tasghir. Namanya Abdullah, dipanggil dia lebih senang tawaduan dipanggil Ubaidillah. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Ini kitab abad keempat loh, jangan main-main. Ini kitab abad keempat. Ali, Abdullah, Husain, Muhammad, ini pun banyak kesalahan. Selain kesalahan ketika menambahi Abdullah menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Halabi itu, di bawahnya Abdullah. Ini ada keterangan, Abdullah ini urifa bi Ubaidillah. Dikenal dengan nama Ubaidillah bit tasghir. Kalau di dalam kitab Al-Burqah Al-Musiqah, Filibasil Khirqah Al-Aniqah itu li tawaddu'ihi. Dan kitab-kitab tasawuf yang lain itu karena saking tawaduknya. Nggak bisa dijadikan alasan itu. Itu versi tasawuf.